Saya Petronila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SKIP Persada Khatulistiwa Sintang kelas A13. Di sini saya akan mempraktikkan model pembelajaran Temtoken, di mana model pembelajaran ini yang bertujuan untuk melatih siswa berbicara serta aktif menyampaikan pendapat pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Mau tahu keseruannya? Simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, baik. Alangkah baiknya sebagai orang yang beriman, kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, salah satu berdoa. Ya Bu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita presensi terlebih dahulu. Dei Kristina, Hadir Bu. Erlano Fahmi, Hadir Bu. Leonardus Herman, Hadir Bu. Safiaris Imam Suryanto. Hadir Bu. Oke. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Tidak lupa Bu. Aduh, kalian ini. Sudah belajar Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang eksposisi. Ya, eksposisi. Nah, di sini yang pertama kita sebelumnya ada yang tahu pengertian teks eksposisi? Belum. Ya, di situ ada slide. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat, yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, di dalam teks eksposisi juga ada struktur teks eksposisi. Nah, di sini ada struktur teks eksposisi. Ada 3 ya, anak-anak. Ya Bu. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka. Terus yang kedua ada argumentasi. Argumentasi adalah bagian yang berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Terus yang ketiga ada penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat itu merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang sang penulis buat. Terus next ada unsur kebangsaan. Nah, di sini ada unsur kebangsaan teks eksposisi anak-anak. Yang pertama pronomina. Pronomina itu biasa disebut sebagai kata ganti. Nah, ada pronomina. Persona itu kata ganti orang. Terus ada pronomina non persona. Terus ada kata leksikal. Nah, di dalam kata leksikal ini terbagi lagi ada nomina, verba, dan adjektiva serta adverbial. Terus yang ketiga ada kondisi. Baik, itu materi kita hari ini. Nah, di sini pada pembelajaran ini ibu menggunakan media pembelajaran Temtoken. Nah, tujuan media pembelajaran ini agar siswa aktif dalam berbicara atau menyampaikan pendapat secara langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, kalian bentuk kelompok ya anak-anak. Ibu akan bagikan cerita tentang olahraga untuk kesehatan tubuh. Ya, beri kelompok dulu. Saling berhadapan.
Oh iya, gitu. Kalian baca-baca dulu ceritanya, dikasih waktu 5 menit. Nah, kalian pahami dulu. Jadi di dalam cerita tersebut ibu tidak menulis pertanyaan. Jadi yang ibu tanyakan di sini dari materi yang sudah kita bahas tadi ya anak-anak. Misalnya dari materi yang sudah kita bahas tadi kan ada struktur, terus sama unsurnya. Nanti dari cerita tersebut kalian harus menentukan strukturnya apa, terus unsur kebahasannya. Tetapi di dalam cerita itu kalian lihat dulu apakah ada unsur kebahasannya atau tidak. Terus kalau memang ada kalian jawab, kalau tidak ada tidak bisa dijawab. Kalian diskusikan dulu, kalian baca-baca dulu ceritanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Apa ada yang kurang dipahami? Atau kurang jelas bisa ditanyakan sama Ibu.
argumentasi, sedangkan di paragraf ketiga penegasan ulang pendapat. Baik, terima kasih. Benar ya di saudara GI jawabannya. Terima kasih Bu. Terus dari kelompok 1 ini ada unsur bahasan teks eksposisi. Ya Bu. Ya, silakan Imam. Baik Bu. Oh, silakan bukannya nanti ya sama Ibu. Oke, terima kasih. Nah, di dalam unsur bahasan teks eksposisi ini kan ada 3 nih. Ada pronomina atau kata ganti, terus ada kata leksikal dan konjungsi. Nah, di dalam teks eksposisi tersebut yang kalian bacakan tadi, apakah ada unsur kebahasannya? Kalau ada, silakan dijelaskan. Itu unsur kebahasaan itu ada seperti pronomina, kata ganti orang. Contohnya kita, ya, Ya, berbatu, berolahraga, lari, renang, ya, dan konjungsi itu karena. ya. Terima kasih ya saudara Imam. Jawabannya benar. Ya, Bu. Jadi bagi yang telah menjawab Ibu kasih nilai plus. Nah, tadi kalian telah membaca teks eksposisi. Nah, kalian tentunya sudah memahami unsur teks eksposisi itu apa, terus unsur kebahasan itu apa. Nah, di dalam di dalam teks eksposisi yang Ibu bagikan kepada kalian, Ibu tadi tidak menjelaskan misalnya nomina itu apa, verba itu apa, adjektiva itu apa. Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali jawabannya. Terus seperti nomina itu disebut dengan kata benda ya, anak-anak. Terus verba itu kata kerja, adjektiva itu sifat, dan adverbia itu kata keterangan. Terus kalau konjungsi itu penghubung. Nah, di sini karena kalian sudah menjawab pertanyaan yang Ibu kasih, terus kalian mendapat nilai plus, Ibu akan kasih kalian hadiah. Sebentar ya, Ibu cari hadiahnya dulu. Oke? Ini ada yang kalian. Apa kalian sedang menggunakan metode pelajaran ini? Ya, Bu. Oke, ini ada yang kalian. Nah, setelah dibandingkan hadiah, tentunya kalian benar ya. Nah, siapa di sini yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Apa-apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Kalau misalnya salah satu ingin menyimpulkan, silakan. Bu, saya Ya, dari Kristina. di sini saya menyimpulkan bahwa teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Nah, teks ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Bu, Kristina. Ya, silakan teman-teman nih. Di dalam struktur teks eksposisi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis, ya. Yaitu bagian yang berisikan pernyataan pendapat. Kemudian argumentasi. Selanjutnya yang terakhir yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat, Bu. Ya, terima kasih saudari Warni. Sama-sama, Bu. Terus ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalian sudah memahami semuanya ya? Ya, Bu. Nah, Ibu juga memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan kita mempelajari teks eksposisi yaitu supaya kita dapat menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu setelah kita mendapatkan pengetahuan. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas ini dikumpulkan pada minggu depan. Kalian nanti bagi-bagi. Semangat dong anak-anak, kalau dikasih tugas semangat. Iya, Bu. Semuanya dikumpulkan pada minggu depan, terus kalian bagi-bagi dengan kawannya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menerima dan seperti yang telah nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih anak-anak. Ya, Bapak Ibu, tidak lupa saya ucapkan selamat siang untuk semuanya. Siang,